Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Aceh hari ini. Saudara, setiap tanggal 1 Juni, setiap tahun ini diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Tentu saja hingga saat ini pemerintah terus menggaungkan konsep moderasi beragama dalam salah satu nilai Pancasila yang terus dilakukan oleh pemerintah. Lantas, apa sebenarnya moderasi agama dan juga bagaimana dalam mengimplementasikan moderasi agama dalam ideologi Pancasila yang terus dilakukan khususnya para kaum milenial saat ini. Dan kita telah terhubung bersama dengan Ketua Rumah Moderasi Beragama Universitas Islam UIN Aron di Banda Aceh, Dr. Mawardi, untuk membahas hal ini. Assalamualaikum, selamat sore, Dr. Mawardi. Waalaikumsalam, selamat sore Kak. Terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami dalam Aceh hari ini, tentunya dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila. Baik Pak Mawardi, sebenarnya seberapa penting masyarakat memaknai bahkan mempedomani moderasi beragama dalam ideologi Pancasila ini, Pak? Oke. Untuk yang pertama sekali ingin kita perteguhkan, jelaskan bahwa moderasi beragama itu adalah salah satu ikhtiar pemerintah. Ikhtiar kita, ikhtiar pemerintah, sehingga di launching menjadi program nasional itu untuk memperkecil intensitas dan volume konflik baik antar umat beragama, intern umat beragama maupun antar umat beragama dengan pemerintah. Apalagi mengingat secara historis negara Kesatuan Republik Indonesia kita ini yang terdiri dari 33 provinsi dari Sabang sampai Merauke, itu yang terdiri dari berlatar belakang penuh dengan perbedaan dan kemajemukan. Baik berbeda budaya, berbeda bahasa, kemudian berbeda etnik, kemudian berbeda agama, dan lain sebagainya. Sehingga dengan program moderasi beragama ini diharapkan oleh pemerintah mampu menjadi merajut kembali kemajemukan dan keberbedaan yang ada di Indonesia. Adapun makna daripada moderasi beragama itu sendiri adalah beragama dengan jalan tengah, yaitu adil, berimbang, kemudian kita saling harga-menghargai, saling hormat-menghormati, baik di antar umat beragama maupun di intern umat beragama itu sendiri. Ya, baik Pak Mawardi. Kalau biasanya selama ini masyarakat pada umumnya itu lebih mengenal dengan istilah toleransi. Sebenarnya apakah ini merupakan dua hal yang berbeda antara moderasi agama dan juga toleransi dalam menghargai sesama umat beragama yang ada di Indonesia ini? Kemudian yang perlu juga digarisbawahi dulu sebelum kita mengarah ke apa bedanya antara moderasi dengan toleransi, kita juga perlu menggarisbawahi bahwa yang namanya moderasi beragama itu bukanlah modernisasi agama. Ini yang perlu dipahami. Yang menimbulkan pro dan kontra selama ini adalah banyak yang memahami bahwa moderasi beragama itu adalah modernisasi agama, memodernkan agama. Itu bukan. Tapi kita hanya ingin mengubah sikap, cara kita berinteraksi dan hablum minan nas. Ketika kita berhubungan dengan berkomunikasi, berkoordinasi dan berinteraksi sosial antara sesama, baik beda agama maupun internal umat agama itu sendiri. Kemudian toleransi beragama itu sub daripada moderasi beragama. Toleransi beragama itu hormat menghormati antar pemeluk agama, kemudian juga intern umat beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah. Jadi dengan adanya konsep moderasi ini memperteguh kembali konsep toleransi yang selama ini dianggap masih punya peluang-peluang ataupun celah-celah munculnya konflik di negara Kesatuan Republik Indonesia, baik konflik antar umat beragama, konflik intern umat beragama maupun konflik antar umat beragama dengan pemerintah. Ya, Pak Mawardi, apakah Bapak sendiri melihat sebenarnya moderasi beragama ini sudah berjalan dengan sangat baik yang ada di Aceh ini, Pak? Iya, sebenarnya bicara moderasi beragama untuk
konteks keacehan, kita di Aceh sebenarnya sangat penting ya membumikan moderasi beragama ini menjadi dakwah, kemudian kita sampaikan kepada semua kalangan dan komponen umat, terutama di Aceh. Di Aceh juga penting moderasi beragama. Moderasi beragama itu tidak saja untuk komunitas umat mayoritas Muslim semata, namun moderasi beragama ini juga sebenarnya ditujukan kepada semua komponen umat beragama di Indonesia, baik Hindu, Buddha, kemudian Katolik, Protestan dan Konghucu. Untuk konteks keacehan, moderasi beragama ini lebih kita bicarakan dan penekanannya kepada intern umat beragama. Kalau di Aceh, saya rasa antar umat beragama itu kita peluang kemudian intrik-intrik, celah-celah konflik antar umat beragama itu sepertinya agak kurang terlihat. Tapi kita di Aceh ini lebih menguatkan kepada intern umat beragama, baik di perbedaan tarikatnya, kemudian di perbedaan organisasi keagamaan, misalnya antara NU Muhammadiyah, maupun di perbedaan-perbedaan kaifiat pelaksanaan ibadah sunat lainnya. Baik. Makanya untuk Aceh lebih kita tekankan moderasi ini kepada intern umat beragama. Ya, baik Pak Mawardi, mungkin bisa disinggung sedikit tentang berbicara mengenai mahasiswa, karena bagaimana sebenarnya ini kita dapat merubah mindset pemikiran mahasiswa, karena sebenarnya para mahasiswa ini mempunyai pendapatnya sendiri mungkin yang sangat sulit untuk diubah, karena pandangannya yang menjadi suatu karakter sendiri bagi mereka, terlebih jika mereka memiliki sikap intoleran. Ini apa yang harus dilakukan, Pak? Ya. Berdasarkan hasil riset itu yang dilakukan oleh Balitbang, beberapa lembaga nasional yang bekerja sama dengan Balitbang Kementerian Agama, justru itu merilis bahwa data radikalisme dan ekstremisme itu hari ini sudah menyentuh kalangan-kalangan milenial, termasuk para kalangan mahasiswa di perguruan tinggi, khususnya di perguruan tinggi Islam negeri. Makanya pemerintah dalam hal ini juga mewajibkan ya program penguatan moderasi beragama ini kepada semua kalangan kampus, baik di kalangan mahasiswanya, kemudian dosen, kemudian tenaga kependidikan, maupun kepada mahasantri ma'had gitu. Jadi semua PTKIN di bawah Kementerian Agama hari ini wajib melakukan penguatan dan sosialisasi nilai-nilai moderasi beragama. Jadi termasuk kepada mahasiswa. Jadi cara kita untuk agar mahasiswa ini bisa cepat menjadi insan-insan yang moderat, maka kita harus giat melakukan gerakan sosialisasi. Baik. Sosialisasi yaitu penguatan nilai-nilai moderasi beragama. Kita hari ini terus melakukan pemahaman ini kepada semua kalangan mahasiswa, baik di tingkat HMP, kemudian di tingkat Ormawa Fakultas maupun di tingkat Perisma Universitas. Ya. Saya ingin lama-kelamaan ini semua pihak dan terutama intern para mahasiswa ini akan paham bahwa dengan bersikap moderat itu kita akan lebih baik gitu. Kita akan memiliki jiwa besar untuk menerima keberbedaan dan kemajemukan di antara kita. Baik, itu tentu harapan kita semua bahwa sikap toleransi dalam umat beragama di Aceh dapat terus terjaga, khususnya bagi para kaum milenial dan juga mahasiswa. Terima kasih Dr. Mawardi selaku Ketua Rumah Moderasi Beragama UIN Araniri Banda Aceh atas waktu dan juga informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.